Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat semua penonton. Nah, pada di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membeberkan sedikit tentang Kerajaan Demak. Nah, jadi awal mulanya itu Kerajaan Demak ini berasal dari daerah yang bisa kita sebut Glogoh atau Bintoro. Nah, daerah ini sebelumnya dikuasai oleh Majapahit. Tapi sekarang setelah Majapahit itu sudah tidak ada karena berbagai masalah yang dihadapi oleh kerajaan tersebut, digantilah dengan Kerajaan Demak. Nah, setelah Majapahit gugur, tak butuh waktu lama untuk kerajaan ini menjadi kota yang sangat besar dengan adanya perdagangannya dan juga berbagai macam kegiatan yang ada di kerajaan ini yang terpusat di Demak. Nah, selain itu, berkat adanya campur tangan dari para wali songo di Kerajaan Demak ini, ada juga penyebaran Islam yang sangat luas sampai kemana-mana karena adanya wali songo yang kita tahu sendiri itu adalah apa. Nah, Kerajaan Demak ini pada zaman dulu merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di pantai pesisir utara Jawa. Pada zaman dahulu kita sebut dengan pasisir. Cuma kalau zaman sekarang kita tahu sendirilah namanya Pantura atau pantai utara. Nah, untuk waktu berdirinya sendiri, Kerajaan Demak ini berdiri dari tahun 1475 sampai 1554 dengan sistem kepemerintahan yaitu monarki. Nah, untuk silsilah Kerajaan Demak kita bisa lihat di sini nih. Ada Raja Brawijaya, ada Putri Cina, Raden Patah, Fathahillah Putri, Sekar Lepen, Petrenggono Putri, dan juga Patiunus. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membahas raja dan sultan yang ada di Kerajaan Demak ini. Untuk yang pertama ada Raden Patah atau Raden Bagus Kasan alias Jinbun yang bergelar Senopati Jinbun atau Panembahan Jinbun. Nah, mereka ini adalah pendiri dari Sultan Demak yang didirikan pada tahun 1405. Nah, untuk yang kedua di sini ada Patiunus atau Adipati Unus atau juga Yatsun. Nah, Yatsun ini atau Adipati Unus ini adalah Raja Demak yang kedua nih, yang memerintah dari tahun 1518 hingga 1521. Lanjut yang ketiga ya. Nah, untuk yang ketiga ada juga Sunan Prawata. Tahun kepemimpinannya itu dari 1546 sampai 1547. Cuma sayangnya kita ini belum dapat informasi tentang Sunan Prawata ini. Sedih banget ya. Nah, untuk seni dan arsitektur, kita akan membahas tentang Masjid Agung Demak. Kita pasti tahu semua lah tentang Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan pada tahun 1479 yang berlokasi di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Nah, untuk seni arsitektur yang kedua, ada juga pintu berdek. Pintu berdek ini diambil dari kata berdek yang berarti petir. Nah, pintu berdek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama dari Masjid Agung Demak. Cuman sering berjalannya waktu yang kita tahu yang namanya kayu pasti akan laku kan, pada zamannya akhirnya sudah tidak digunakan lagi dan sudah dimusnahkan. Nah, untuk seni dan arsitektur yang berikutnya ada Soko Tatal dan Soko Guru Soko. Nah, mereka ini adalah tiang berdiameter yang mencapai 1 meter dan mereka ini jadi penyangga berdirinya kokohnya Masjid Agung Demak. Nah, untuk yang terakhir di seni dan arsitektur ada Damar Kencana. Damar Kencana adalah singgasana para sultan yang kemudian dialihfungsikan menjadi mimbar khutbah di Masjid Demak. Nah, hingga kini masih terawat rapi ya di masjid tersebut. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang namanya manusia pasti nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.